berkembangnya teknologi yang pesat, kita mengenal media sosial, di mana kita bisa berinteraksi melalui jejaring sosial. Kita bisa mengetahui kehidupan orang tanpa perlu bertemu, semudah membuka ponsel dan seluruh dunia ada di genggaman tangan. Media sosial juga kerap kali digunakan orang-orang sukses untuk mengunggah kesuksesannya, pencapaiannya, bahkan kehidupan bahagianya. Namun, di balik hidup tersebut, terdapat orang di belakang layar yang memandangmu dengan hati yang kecil, membandingkan dirinya tidak sebaik, tidak seberuntung, tidak sebahagia orang lain. Keadaan yang membuat tingginya rasa tidak percaya diri ini kerap hadir dan disebut dengan insecure. Membandingkan dirinya dengan orang lain tanpa ada usaha di dalamnya, tentu ini sia-sia belaka. Menjadikan insecure bukan sebagai bumbu penyemangat, justru menjadi pemukul atau sebagai bumerang yang memukul dirinya sendiri, membuat dirinya terpuruk, miris. Tapi inilah faktanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Pambayun yang berjumpa lagi di channel Communication Question. Oke, sekarang kita mau bicara tentang insecure. Insecure itu adalah perasaan rendah diri, orang yang tidak bisa move on, ya orang kadang-kadang merasa iri terhadap orang lain, orang yang mengisolasi diri karena merasa dirinya punya kekurangan dan tidak sama dengan orang lain dan sebagainya, atau dia takut terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungannya, bisa karena masa kecilnya yang memang mengajari dia untuk tidak insecure, ya. Peran orang tua juga sangat menentukan orang tua atau seorang anak itu bisa secure atau insecure, ya. Tapi yang jelas bahwa insecure adalah suatu keadaan mental yang memang tidak positif alias negatif, karena itu menyiksa, ya. Nah, untuk keluar dari insecure apa? Ya, berarti kita harus banyak berdiskusi dengan orang-orang yang sehat, berada di lingkungan yang sehat, ya. Kalau misalnya dengan keluarga, harus betul-betul menciptakan keluarga yang harmoni, yang berbicara atau komunikasinya juga sehat, ya. Nah, jadi insecure itu adalah itu bisa diperbesar, bisa dihilangkan, atau bisa dipelihara, tergantung dari pilihan kita. Baik, untuk pembahasan kita selanjutnya ini adalah solusi bagaimana menghadapi insecure. Yang pertama, anggap diri kita punya kelebihan antara orang lain. Karena Allah menciptakan hambanya, menciptakan manusia di alam dunia ini tidak sama, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, tetap berpikir positif, karena Allah menciptakan manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, jangan menganggap diri kita sia-sia, jangan menganggap diri kita itu seseorang yang tidak berguna. Oleh karena itu, solusinya kurangilah untuk kita menyalahkan diri sendiri, dan berbanyaklah berilah penghargaan kepada diri kita sendiri agar kita percaya diri dalam menjalankan hidup sehari-hari. Lalu yang ketiga, kaitannya tentang wawasan kita. Perbanyaklah dan perluas tentang wawasan kita, entah itu akademik ataupun non-akademik kita. Dengan itu, kita dapat menambah percaya diri kita dalam bermasyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum. Insecure atau ketidakpercayaan diri sangat berbahaya jika kita tidak menanganinya dengan baik. Kita seakan-akan seperti terpenjara, kita tidak bisa melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Maka kita harus merubah pola pikir kita. Jika rasa insecure itu datang, maka kita harus bangkit, melawan, melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Sehingga pilihan yang kita buat di hari ini membuat kita bangga. Sehingga pilihan yang kita buat di hari ini kita tidak menyesalinya. Bukan sebuah kemuliaan yang besar jika kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Tetapi kemuliaan sejati apabila kita menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jika kita menemui sebuah kegagalan dalam kehidupan, itu bukanlah sebuah kehancuran. Tetapi jika kita menemui sebuah kegagalan, mempelajarinya dengan baik,
sehingga kegagalan tersebut tidak terjadi lagi, maka itu adalah sebuah anugerah. Dan yang terakhir, cintai diri kita, karena sesungguhnya dengan mencintai diri, kita akan lebih memaknai kehidupan yang kita jalani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin membuat sebuah kesimpulan terkait apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, terkait apa yang telah diklarifikasikan, telah dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya, bahwa insecure dan anak muda dua kata yang tidak dipisahkan dalam menjalani siklus kehidupan ini. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa makna insecure adalah merupakan suatu kondisi seseorang yang dipikul oleh beban mental yang luar biasa, di mana mental tersebut suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, yang dimana mental tersebut tidak yakin, tidak nyaman bahwa dia merupakan manusia yang sempurna, hingga akhirnya dia ngedown dan tidak bisa menjalani roda kehidupan ini. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, bahwa kita harus semangat, harus optimis, tinggalkan yang namanya keraguan, tinggalkan yang namanya ketidakyakinan dalam menjalani roda kehidupan ini. Nah, manfaat daripada insecure ini diantaranya ialah yang pertama, menjadi pendorong untuk terus berkembang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, kita makin belajar, kita makin terus belajar agar bisa mengintrospeksi diri, agar bisa mengevaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk ke depan nanti. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui kekurangan bahwa kita manusia yang tidak sempurna, maka dari itu kita perlu yang namanya belajar. Kemudian ada satu statement dari sahabat yang bernama Tariq bin Ziyad, ayuhan nas ainal mafar al-bahru min waraikum al-aduwu amamakum, yang artinya, wahai manusia, lautan di belakangmu, musuh di depanmu. Maksud statement ini ialah kita posisinya telah di tengah-tengah, maka dari itu kita harus semangat dalam membasmi musuh-musuh yang di depan kita. Maka kita jangan pernah mundur ke belakang, karena salah satu sebab kita mundur ke belakang ialah keraguan. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.